Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pemilih, bertemu lagi di siaran podcast KPU Tabalong yang kedua di siang hari yang cerah ini. Walaupun tadi pagi sempat ada rintik-rintik hujan yang membasahi Tabalong atau di daerah Tanjung Selatan, tapi urung hujannya dan berganti dengan matahari yang sangat cerah dan terik sampai siang hari ini. Hari ini Ayu ditemani oleh salah satu komisioner KPU Tabalong dari Divisi Rencana Data dan Informasi, Bapak Muhammad Sunaryo. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Halo teman-teman pemilih. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita terkait pengenalan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bersama Bapak Sunaryo, di siaran podcast yang pertama lalu kita telah membahas tujuan diadakannya podcast ini sebagai sarana atau wadah untuk memberikan informasi seputar pemilihan umum bagi masyarakat Kabupaten Tabalong pada khususnya. Lalu kemarin juga kita membahas bagaimana caranya agar kita terdaftar sebagai pemilih beserta persyaratannya apa saja. Dan ketika kita sudah terdaftar sebagai pemilih, mengapa kita harus menggunakan hak pilih kita. Untuk kekawanan pemilih yang belum menyaksikan siaran podcast KPU Tabalong yang pertama, boleh untuk disaksikan lagi nanti setelah menyaksikan tayangan podcast yang kedua ini. Oke, kita langsung saja Pak. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kan bisa dikatakan salah satu persiapan kita menuju pelaksanaan pemilihan umum yang akan datang nantinya. Lalu apa sih Pak daftar pemilih berkelanjutan atau DPB itu? Iya, baik. DPB atau lebih dikenal dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan ini adalah kegiatan atau program yang diupayakan oleh KPU RI sampai ke KPU Kabupaten Kota, di mana dasar hukumnya adalah Undang-Undang 7 2017 dan PKPU 6 tahun 2021. Di mana setiap bulan kita dimutakhirkan, baik adanya pemilih baru, adanya TMS, ubah data, dan lain hal yang diperlukan dalam pemutakhiran data pemilih. Oke, dalam pemutakhiran data pemilih itu biasanya kan itu akan di rapat plenokan ya Pak. Lalu hal-hal apa saja sih Pak ketika rapat pleno itu yang dibahas? Ya, untuk rapat pleno kita setiap bulan itu masih dalam kategori rapat pleno tertutup ataupun internal. Namun di setiap 3 bulan kita mengadakan rapat koordinasi atau bentuk dari forum koordinasi sesuai dengan yang ada di PKPU 6 bahwa KPU Kabupaten Kota itu membentuk forum koordinasi. Nah, jadi setiap bulan kita tetap merekapitulasi, di mana setelah kita dapatkan pemutakhiran baik pemilih baru, TMS, ubah data, itu setelah dilaksanakan di akhir bulan kita akan melakukan rekapitulasi. Rekapitulasi itu dirapatkan, disahkan oleh kelima komisioner, maka itulah yang akan kita umumkan setiap bulan. Nah, kemudian di 3 bulannya baru kita mengadakan rapat koordinasi, yaitu dengan mengadakan forum koordinasi tersebut yang kita lakukan di awal-awal bulan berjalan. Oke, tadi Bapak ada menyebutkan setiap bulan kan ada perbaruan gitu informasi pemilih baru, ada TMS dan ubah data. Saya pernah mendengar kalau misalnya yang ada pemilih baru itu kan bisa jadi yang baru menginjak umur 17 tahun gitu, baru dapat terdaftar sebagai daftar pemilih dan beserta persyaratannya itu. Terus ada juga yang misalnya dari dari TNI dan TNI atau Polri yang mereka sudah pensiun atau sudah selesai gitu masa jabatannya, mereka akan berubah menjadi pemilih baru ya Pak berarti.
Iya. Terus juga kalau ubah data, kalau ada yang seperti ada yang meninggal, itu berarti harus dilaporkan untuk keperbaruan datanya itu. Oke. Tujuan dilaksanakannya daftar pemilih berkelanjutan itu sendiri apa sih, Pak? Tujuannya adalah tadi kembali lagi kita adalah ini upaya dari KPU untuk memutakhirkan atau update data, di mana kan setiap hari, bulan dan tahun itu kan pasti ada selalu perkembangan, baik yang sudah menginjak 17 tahun maka dia adalah disebut sebagai pemilih pemula. Pemilih pemula itu pasti pemilih baru, tapi pemilih baru belum tentu pemilih pemula. Nah, kemudian ada yang ubah data, baik dia yang tadi awalnya dia belum kawin ataupun sudah, ataupun kesalahan nama di dalam KTP-nya, bisa diadakan perubahan data. Nah, kemudian juga kita melaksanakan DPB ini adalah kembali lagi adalah upaya persiapan untuk menjelang pemilihan umum 2024 dan pemilihan di 2024. Nah, walaupun nantinya kita ketika akan mendekati pemilihan itu pasti akan ada yang namanya coklit atau pencocokan dan penelitian, yang mana itu akan terverifikasi faktual ke lapangan. Nah, itu. Dari daftar pemilih berkelanjutan atau DPB gitu, Pak, ada kata berkelanjutan. Dari kata berkelanjutan itu berarti kegiatan itu kan dilakukan secara rutin gitu loh. Jadi untuk pelaksanaannya sendiri itu rutin setiap bulan atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, Pak? Ya, berkelanjutan di sini yaitu terus menerus kan. Dimulai kita startnya tadi setelah ditetapkannya pemilihan ataupun calon terpilih menjadi kepala daerah. Seperti contoh hal kita di Kalimantan Selatan pada pemilihan gubernur 2020, setelah kepala daerah atau gubernur itu disahkan menjadi kepala daerah, maka dengan perintah di surat KPU RI untuk membuka kotak suara dan kita mengambil daftar pemilih tambahan, yang mana itu adalah bahan baku utama untuk melakukan daftar pemilih berkelanjutan, yang mana rumusnya adalah DPT terakhir ditambah dengan DPTB atau daftar pemilih tambahan tadi. Nah, itulah hal awal untuk melakukan daftar pemilih berkelanjutan. Nah, di sini kita terus menerus dilakukan setiap bulan, yang mana dimulai kita tadi di bulan Oktober 2021 kita melakukan DPB awal sampai ke bulan Maret ini. Jadi setiap bulan kita melakukan rekapitulasi, yang setiap bulannya juga kita melakukan rapat pleno untuk menetapkan hasil rekapitulasi setiap bulannya. Nah, kalau untuk 3 bulannya kita melakukan rapat koordinasi per 3 bulan. Di sana kita mengundang instansi terkait sesuai dengan perintah PKPU 6. Dan untuk 6 bulannya kita di provinsi untuk melakukan rekapitulasi tingkat provinsi. Nah, seperti itu. Oke. Jadi untuk mungkin masyarakat di luar sana berarti apa, karena daftar pemilih itu kan selalu diperbarui gitu. Mungkin ada pesan gitu, Pak, untuk masyarakat di luar sana mungkin yang apabila ada masyarakatnya yang meninggal, terus harus diinformasikan kepada RW atau RT setempat, terus nanti RW RT-nya itu akan melaporkan kepada kelurahannya, terus nanti akan sampai ke kecamatan, sampai nanti akhirnya bisa sampai di tingkat KPU gitu, Pak. Ya, untuk hal yang lebih mendasar yaitu ketika ada orang meninggal, biasanya warga itu biasa melaporkan ke desa ataupun kelurahannya terkait juga dengan membuat surat keterangan kematian. Nah, itu juga berpengaruh kepada kita untuk melanjutkan DPB ini. Pasti kita akan menjaring semua data, contoh tadi yang meninggal ataupun berubah status dari TNI Polri. Jadi diharapkan kepada masyarakat, warga Tabalong khususnya, agar aktif dalam terus
berpartisipasi untuk melaporkan ataupun melaporkan dirinya sendiri kalau memang tidak masuk, ataupun saudara ataupun tetangga, teman-temannya, yang mana ini juga bagian dari sosialisasi kita menjelang pemilihan umum 2024 dan pemilihan di 2024. Nah, juga kita mempunyai satu aplikasi, yaitu Lindungi Hakmu, yang mana bisa di-download di Play Store. Jadi di sana warga bisa melaporkan ataupun mengecek ataupun mengubah data. Jadi nanti ada dokumen-dokumen apa yang sebagai data dukungnya. Jadi di sana bisa ubah data, melaporkan yang meninggal, apapun ada yang pindah. Jadi lengkap di sana fitur-fitur untuk melihat rekapitulasi nasional pun ada di sana. Ya, itu. Lanjut untuk rapat pleno tadi ya Pak. Ketika rapat pleno itu sudah selesai gitu, hasil rapat pleno terkait daftar pemilih berkelanjutan di tingkat kabupaten itu, apakah hasilnya nanti akan naik disampaikan ke tingkat provinsi? Ya, setiap bulan kita ada laporan ke provinsi. Di terakhirnya adalah tanggal 5 kita melakukan rekapitulasi tersebut. Nantinya di provinsi akan melakukan rekapitulasi juga. Nah, contoh kita di Kalimantan Selatan, KPU provinsi itu mengadakan rapat koordinasi itu per bulan. Namun yang paling utama itu adalah per 6 bulan di setiap semester. Nah, beda dengan kita yang di 3 bulan. Itu. Jadi semua rekapitulasi itu pasti akan disampaikan ke KPU provinsi. Di dalam rapat pleno daftar pemilih berkelanjutan sendiri itu, apakah dari KPU itu mengundang instansi atau lembaga lain yang dilibatkan gitu Pak? Lalu apa output yang diharapkan dari kegiatan tersebut? Untuk rapat plenonya kita tidak mengundang, karena rapat pleno untuk per bulan kita hanya di dalam KPU, di mana di internal kita 5 komisioner itu telah menetapkan rekapitulasinya. Nah, untuk yang 3 bulan rapat koordinasi tadi baru kita mengundang instansi terkait tadi, contoh Bawaslu, Disdukcapil, instansi terkait juga partai politik, karena partai politik sebagai peserta pemilu tadi juga kita libatkan sebagai mengharapkan masukan-masukan, yang mana dari outputnya kita mengharapkan masukan agar DPB kita itu setiap bulan terus membaik, ada laporan-laporan atau terupdate. Bagi yang ada sudah meninggal sudah diketahui langsung di TMS kan, bagi yang sudah pindah kita keluarkan juga dari dalam DPT. Nah, itulah yang kita harapkan outputnya. Jadi di rapat pleno yang 3 bulan sekali itu ya Pak, yang ada melibatkan untuk Bawaslu, Disdukcapil, dan juga ada partai politik yang untuk terus bagaimana sih Pak untuk saat ini perkembangan data pemilih di Kabupaten Tabalong, dan data-data apa saja yang selalu diperbarui setiap bulannya atau di setiap rapat pleno? Ya, untuk Tabalong kemarin kan terakhir kita DPT di 2020 itu ada di kisaran 170.212 atau 170.212 pemilih. Nah, sekarang di kisaran 170.500 sekian, yang mana dengan adanya penambahan dan pengurangan setiap bulannya, jadi kita tidak bisa apakah ini bertambah ataupun berkurang, karena ada fluktuatif tadi, ada yang meninggal, ada yang berubah status, ada yang pemilih baru, ada yang pemilih pemula sebagai pemilih baru, ada yang berubah status tadi. Maka setiap bulan itu pasti ada baik penambahan ataupun pengurangan. Jadi ada yang seimbang, ada juga yang terjadi penambahan ataupun pengurangan setiap bulannya. Jadi grafik yang bisa kita lihat di aplikasi Lindungi Hakmu itu kadang-kadang karena dia bergerak kan antara pemilih baru dan TMS itu saling kejar mengejar. Nah, jadi mungkin kalaunya setelah kita rapat pleno akan ada perubahan grafik tersebut. Oke.
Eh, Lalu untuk teman pemilih dan warga Tabalong pada umumnya, adakah cara mudah untuk memastikan sudah terdaftar atau belum di dalam daftar pemilih berkelanjutan tersebut, Pak? Ya, tadi kembali lagi kan saya ulang, untuk cara mudahnya itu dengan mendownload aplikasi yang telah diluncurkan oleh KPU RI, yaitu aplikasi Lindungi Hakmu yang bisa di-download di Play Store. Untuk sementara di Apple Store belum ada. Jadi pengguna Android bisa mendownloadnya di sana, bisa mengecek untuk dirinya sendiri, temannya, keluarganya, bapak ibunya, ataupun semuanya bisa dicek di sana. Oke, demikian tadi pembahasan kita mengenai persiapan pemilu dan pemilihan di pengenalan pemutahiran data pemilih berkelanjutan bersama Bapak Sunario. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan lagi kepada kawanan pemilih? Ya, dari kami Divisi Data dan Informasi KPU Tabalong mengharapkan kepada teman pemilih ataupun warga Tabalong pada umumnya agar ikut selalu berpartisipasi dalam pemutahiran data berkelanjutan ini. Jadi pemutahiran data ini nanti outputnya kita akan menghasilkan daftar pemilih berkelanjutan itu selalu update dengan keadaan yang terjadi, baik adanya kematian, adanya perubahan data, adanya perubahan status TNI Polri, untuk mengetahui di mana posisi TPS. Jadi bisa di sana, dan juga melihat rekapitulasi secara nasional. Jadi perkembangannya itu bisa dibaca di sana, dan ini adalah upaya kita untuk persiapan pemutahiran data untuk pemilihan 2024 dan pemilu 2024. Demikian. Oke. Jadi untuk kawanan pemilih nanti jangan lupa boleh di-download aplikasi Lindungi Hakmu. Nanti di sana juga kita bisa melaporkan apakah nanti ada keluarga atau teman atau kerabat yang meninggal. Terus nanti di sana juga kita bisa mengubah data seperti yang Bapak tadi sudah tekankan. Dengan itu upaya kita mempersiapkan pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Oke, demikian podcast siaran KPU Kabupaten Tabalong hari ini. Untuk kawanan pemilih, jangan lupa untuk disaksikan terus siaran podcast KPU Tabalong. Kalau yang belum menyaksikan siaran pertamanya, boleh disaksikan. Dan untuk selanjutnya jangan lupa untuk memfollow akun media sosialnya KPU Tabalong. Di Instagram kita ada kpu.kabupaten Tabalong, boleh di search, di follow. Nanti di sana akan banyak informasi-informasi mengenai apa yang sedang dilakukan di KPU Kabupaten Tabalong. Jadi bisa nanti juga di kotak description box itu dilihat berbagai macam yang lainnya untuk media sosial dari KPU Kabupaten Tabalong, supaya kawanan pemilih tidak tertinggal informasi. Oke, demikian podcast hari ini. Jangan lupa untuk kawanan pemilih selalu menyaksikan siaran podcast KPU Tabalong. Sampai jumpa di siaran podcast KPU Tabalong selanjutnya. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.